Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman. Teman-teman, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita ini dalam kehidupan itu apa sih yang teman-teman inginkan? Apa sih yang teman-teman inginkan dalam kehidupan ini? Jadi teman-teman, kita sering gitu ya cekoki oleh orang tua kita gitu. Waktu kecil kita disuruh untuk belajar, jadi menuntut ilmu. Kemudian teman-teman terus belajar, terus udah gitu teman-teman setelah tamat SD, SMP, SMA, terus teman-teman disarankan untuk kuliah. Bagi yang punya biaya untuk kuliah teman-teman, jadi disarankan untuk kuliah. Terus teman-teman setelah kuliah teman-teman diajarkan untuk bisa dapat pekerjaan yang bagus teman-teman. Setelah itu teman-teman berkeluarga dan teman-teman menggeluti hidup sebagai seorang karyawan teman-teman. Jadi banyak sekali kita diajarkan hal-hal yang seperti itu dari kecil teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana sekarang jika teman-teman itu adalah sudah menjadi karyawan teman-teman? Teman-teman sudah menjadi karyawan sekarang ini, terus udah gitu teman-teman, kalau kita lihat teman-teman ya, sekarang ini seandainya misalkan usia teman-teman itu adalah 25 tahun, berapapun usianya tidak masalah teman-teman. Jadi seandainya misalkan sekarang ini teman-teman usianya 25 tahun, kemudian teman-teman sekarang ini ingin melanjutkan ke jenjang kehidupan yang baru teman-teman, ingin menikah misalkan, maka teman-teman pasti akan memerlukan biaya ya. Teman-teman pasti akan memerlukan biaya. Jadi biayanya misalkan untuk menikah kita anggap aja misalkan berapa, 100 juta ya. Kemudian teman-teman pasti ingin membeli mobil itu misalkan ya, itu teman-teman anggap aja harga mobilnya adalah 400 juta ya. Jadi itu sudah 500 juta. Terus kemudian teman-teman tidak mungkin lah teman-teman itu tidak punya rumah, pasti teman-teman akan membeli rumah ya. Jadi harga rumah itu yang sekarang itu jelas itu harganya cukup mahal teman-teman. Anggap saja misalkan harganya adalah 1 miliar teman-teman. Jadi itu sudah 1 miliar. Kemudian teman-teman pasti nanti akan menguliahkan anak-anak. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai 2 anak ya, terus untuk membiayai hidupnya dia sampai besar ya, sudah gitu teman-teman kuliahkan. Kalau misalkan dia kuliah sampai dia tuh kuliah terus sudah itu tamat dia, itu membutuhkan biaya, anggaplah satu orang itu biayanya adalah 1 miliar teman-teman. Jadi kalau 2 berarti 2 miliar. Jadi total itu sudah 3,5 miliar teman-teman. 3,5 miliar itu biayanya. Sedangkan kalau kita sekarang anggaplah sebagai seorang karyawan, anggap karyawan dengan teman-teman ijazah sarjana ya, itu gajinya per bulan anggap saja deh sudah 5 juta itu misalnya ya. Dan kita bisa menabung, anggap saja misalkan menabungnya separuh aja misalkan, jadi 2,5 juta misalnya. Jadi kalau separuh menabung 2,5 juta itu per bulan, jadi 1 tahun itu jumlah uangnya adalah 2,5 kali 10 itu 2,5 juta, 25 juta berarti 30 juta. Dalam setahun teman-teman bisa mengumpulin uang adalah 30 juta. Kemudian dalam 10 tahun teman-teman bisa mengumpulin uang 300 juta. Nah teman-teman, dalam waktu 100 tahun teman-teman itu bisa ngumpulin uang 3 miliar. 3 miliar. Tadi 3,5 miliar. Jadi di atas 100 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini usianya adalah 25 tahun, nanti anggap aja itu misalkan 100 tahun, berarti pada saat usia 125 tahun nanti baru uang 3,5 miliar itu akan terkumpul teman-teman. Berarti lama banget teman-teman. Sedangkan kita bisa bekerja itu anggaplah sampai usia 60 tahun. Sepertinya itu adalah hal yang sulit untuk kita capai teman-teman.
Maka dari itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin lebih optimal teman-teman, sesuai dengan apa yang diimpikannya itu, teman-teman, saya mempunyai suatu ide teman-teman, suatu ide. Jadi kalau itu kita lakukan, anggaplah kita sudah bekerja sekarang, kemudian kita itu bekerja di tempat lain. Contoh misalkan sekarang teman-teman sudah menjadi bekerja di suatu pabrik, kemudian teman-teman paginya bekerja di pabrik A, terus sorenya teman-teman bekerja di pabrik B. Kira-kira cukup enggak waktunya? Mana waktu untuk keluarga teman-teman? Mana waktu untuk anak-anak? Saya kira itu kita akan segera bisa meninggal teman-teman. Karena apa? Karena kecapean. Anggaplah kita itu bekerja tuh ya standarnya ada 8 jam. Kalau misalkan kita di 2 pabrik kita bekerja, berarti kan sudah 16 jam. Mana sisa dari satu hari itu adalah 24 jam. Jadi hanya masih lagi tersisa 8 jam, potong tidur misalkan itu adalah sudah 6 jam. Dah cukup teman-teman. Jadi belum lagi ada tugas-tugas lembur dia. Tidak bisa teman-teman. Maka dari itu teman-teman, perlu kita pikirkan gitu ya, ke depannya bagaimana kita tuh bisa mencapai kehidupan yang ideal gitu ya, menurut teman-teman. Jadi idealnya itu setiap orang beda-beda. Jadi itu yang tadi itu yang standar ya. Itu gimana caranya, seandainya teman-teman saat ini itu sudah di posisi sebagai karyawan misalkan, atau bahkan masih nganggur, itu boleh aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi caranya adalah yang pertama teman-teman lakukan adalah berbisnis di luar daripada pekerjaan pokok teman-teman. Misalkan pagi teman-teman kerja di pabrik, terus sore-sore teman-teman itu berbisnis. Jadi teman-teman, yang namanya berbisnis itu jelas pakai modal teman-teman. Jelas pakai modal. Contohnya saja misalkan teman-teman buka warung gitu ya, itu modalnya di atas 100 juta teman-teman. Dan teman-teman harus itu nungguin tuh warung itu. Kalau teman-teman paginya itu kerja di pabrik, terus sudah gitu sore-sore, jadi paginya kerja di pabrik, berarti yang nungguin warungnya mungkin istrinya teman-teman. Terus anak teman-teman siapa yang nungguin kan gitu ya. Itu yang menjadi masalah kadang-kadang dia. Terus sorenya teman-teman baru ikut bisa nungguin warungnya. Nah terus sudah gitu, kapan kembalinya uang 100 juta yang tadi sebagai modal, terus kapan akan bisa terkumpul 3,5 miliar itu. Dan juga yang menjadi pemikiran adalah ya puji Tuhan itu akan lancar itu teman-teman. Tapi apa? Tapi saingannya cukup ketat teman-teman. Bisa jadi uang 3,5 miliar itu akan terkumpul, tapi waktunya lama banget teman-teman. Nah teman-teman, saya ada satu ide teman-teman. Gimana kalau kita itu melakukan suatu bisnis, di mana bisnis itu sama mirip seperti buka warung. Jadi kalau warung yang tadi, anggap saja misalkan keuntungannya dalam 1 bulan itu, keuntungannya itu sudah 10 juta itu misalkan keuntungannya dalam 1 bulan. Udah omsetnya tuh harus banyak teman-teman. Jadi paling tidak tuh omsetnya tuh adalah sekitar 100 juta itu teman-teman. Sekitar 100 juta omsetnya dalam 1 bulan. Itu baru bisa menghasilkan keuntungan sekitar 10 juta. Nah itu teman-teman. Terus pertanyaan yang kedua adalah, kalau teman-teman ingin meningkatkan omsetnya menjadi 200 juta di warung itu agak susah. Walaupun warungnya itu digedein, agak susah teman-teman. Karena apa? Karena itu kita ingin meningkatkan itu, tapi yang belinya itu nggak ada teman-teman. Jadi omsetnya ya segitu-gitu aja ya. 100 juta aja itu sudah sangat bagus teman-teman. Bahkan bisa kurang daripada itu omsetnya. Oke, tadi anggaplah misalkan 100 juta bisa mampu. Bagaimana kalau nanti timbul saingan di samping ada buka warung juga yang mirip dengan kita, itu omsetnya bisa turun jadi 50 juta. Nah itu, jadi keuntungannya kita hanya 1 bulan tuh hanya 5 juta. Jadi kapan tercapainya impian daripada teman-teman itu bisa ngumpulin uang 3,5 miliar itu? Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman, sehingga teman-teman harus nyewa tempat atau nyewa rumah untuk teman-teman tinggali gitu ya. Karena teman-teman belum bisa beli rumah dan segala macam teman-teman. Dan juga teman-teman harus nyicil uang yang 100 juta tadi untuk modal bikin warungnya teman-teman. Jadi muter-muter gitu sering seperti itu teman-teman, sehingga kita sulit untuk ngumpulin uang.
Terus teman-teman, gimana caranya atau untuk meningkatkan omset itu adalah caranya dengan jalan buka warung di tempat lain. Itu caranya. Jadi teman-teman lagi minjem uang di bank, akan di bank lagi uang yang cicilan yang tadinya belum lunas, teman-teman harus minjem lagi di bank yang lain untuk buka warung di tempat lain agar omsetnya meningkat. Terus udah gitu teman-teman harus menyewa orang untuk jadikan karyawan di sana untuk nungguin warung itu. Nah, itu resikonya adalah bagaimana kalau karyawannya korupsi, itu perlu pemantauan yang cukup ketat teman-teman. Jadi manajemennya harus bagus jadi itu. Terus mau di tempat lain juga teman-teman harus teman-teman lagi nyewa itu bikin cari modal lagi 100 juta. Jadi kalau mau buka 10 warung ya modalnya anggap ya masing-masing 100 juta itu sudah 1 miliar teman-teman. Jadi kapan balik modalnya, itu modalnya besar teman-teman. Sehingga kalau misalkan tidak jalan itu cicilannya ini membuat stres teman-teman. Bikin stres dan itu bisa menjadi kita tuh akan bangkrut teman-teman. Oke teman-teman, bukannya dapatnya 3,5 miliar, bukan dapat 3,5 miliar, malah kita akan terlilit dengan hutang. Itu resikonya teman-teman. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa tuh warung itu tidak bagus itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman tujuannya tuh agak gede seperti yang tadi mau ngejar 3,5 miliar, kayaknya sih belum, dengan resiko yang cukup tinggi kayaknya. Itu kenapa harus itu ya yang dipilih? Kenapa tidak kita pilih yang pilihan alternatif yang lebih ringan resikonya teman-teman? Jadi kalau teman-teman cita-citanya tidak sebesar itu ya mungkin hanya ngumpulin uang 50 juta ya tidak masalah, atau 100 juta ya mungkin tidak masalah menggunakan warung itu teman-teman. Oke teman-teman, saya mempunyai ide gitu ya, gimana caranya agar kita itu mempunyai penghasilan yang lebih besar gitu ya, itu dengan tanpa modal teman-teman. Jadi caranya teman-teman mirip dengan membuka warung yang seperti yang tadi, cuma kita itu mencari partner di mana kita itu tidak harus nyetok barang. Jadi kita tidak harus nyetok barang. Kalau warung tadi itu kan nyetok barang gitu. Jadi kita tuh tidak nyetok barang. Jadi kita tuh ikut juga memasarkan. Jadi sebagai partner dari suatu perusahaan, jelas perusahaannya harus kita lihat dulu perusahaan yang bagus ya. Dan kemudian kita tuh ikut memasarkan produk daripada perusahaan itu tanpa harus nyetok barang teman-teman. Dan itu kalau misalkan ada yang beli produk itu teman-teman, barang daripada itu, maka kita tinggal pesan barangnya itu teman-teman sesuai dengan pesanannya. Itu sehingga kita tidak harus nyetok barang. Dan kita bisa memasarkannya lewat online teman-teman. Kita bisa memasarkannya lewat online, dan berarti ini modal 100 jutanya itu tidak pakai kita. Kita tidak harus bikin toko. Kita tidak harus menyetok barangnya. Itu modalnya adalah 0%, tanpa modal ini. Kemudian kalau kita promosinya lewat online, sudah gitu, jadi namanya medsos itu online itu kan jumlahnya banyak banget di Indonesia. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu adalah 280 juta. Anggaplah 280 juta itu yang mampu membeli itu adalah 70 juta aja deh yang mampu membeli itu, kemampuan beli. Terus tidak mungkin lah yang 70 juta itu akan membeli kepada teman-teman. Tidak mungkin itu. Jangan deh semua. Jadi hanya sekian persen aja yang akan teman-teman bisa jualin itu sudah lumayan sekali teman-teman. Sudah lumayan sekali teman-teman. Nah, kemudian itu teman-teman. Jadi teman-teman tanpa modal bisa menjual produk itu dan teman-teman akan dapat keuntungan. Berarti keuntungannya itu adalah sifatnya betul-betul keuntungan. Jadi teman-teman, di sini kita memulai suatu bisnis itu tanpa modal gitu ya. Terus udah gitu teman-teman, anggap aja teman-teman sudah melakukan usaha ini dan berjalan teman-teman. Anggaplah teman-teman sudah mempunyai keuntungan 5 juta misalkan per bulan teman-teman. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman tuh sudah misalkan bisa jualan, terus teman-teman dapat keuntungan misalkan anggap saja misalkan 5 juta per bulan. Itu yang menarik dari usaha ini adalah teman-teman, jika bulan depannya itu teman-teman itu tidak lagi jualan teman-teman, maka teman-teman tetap akan mendapatkan keuntungan yang 5 juta ini. Karena keuntungan yang 5 juta ini teman-teman akan dapatkan itu adalah selama 2 tahun teman-teman. Selama 2 tahun teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau teman-teman ini menjualnya itu adalah
Seperti teman-teman tuh membuka toko yang tadi, setiap bulan teman-teman terus teman-teman tuh, bahkan bukan setiap bulan, artinya tuh di bulan itu teman-teman tetap buka setiap harinya, tetap buka teman-teman, tetap itu dibuka dia. Sama juga di usaha ini teman-teman tetap misalkan jualan misalkan tuh setiap harinya, maka teman-teman keuntungan di bulan kedua itu adalah bukan 5 juta lagi, itu akan meningkat teman-teman. Di bulan kedua itu keuntungannya sudah bisa menjadi uang yang teman-teman dapatkan itu adalah dari usaha ini itu bisa jadi menjadi 6 juta. Karena apa? Karena di bulan yang baru itu teman-teman tuh akan mendapatkan omset yang baru lagi. Sedangkan penghasilan yang bulan lalu itu tetap teman-teman dapatkan. Misalkan teman-teman di bulan ini teman-teman dapat keuntungan lagi 1 juta per bulan misalkan. Maka teman-teman ditambah dengan keuntungan yang bulan lalu adalah 5 juta, maka teman-teman akan dapat di bulan itu akan teman-teman dapatkan adalah 6 juta. Seandainya di bulan depan teman-teman dapat lagi keuntungan misalkan lagi 1 juta per bulan, maka di bulan berikutnya tuh teman-teman tuh akan dapat istilahnya tuh komisi teman-teman dari usaha ini itu adalah sekitar 7 juta per bulan. Terus seperti itu meningkat. Jadi di bulan berikutnya lagi dapat tambahan lagi 1 juta, maka di bulan berikutnya teman-teman sudah mendapatkan komisi sekitar 9 juta per bulan, Pak. Jadi menarik sekali di usaha ini. Seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau tidak dilakukan adalah keuntungannya lah atau komisinya adalah sesama, kurang lebih lah sama lah seperti itu. Tetapi kalau dilakukan lagi maka komisinya itu akan meningkat di bulan berikutnya. Berarti apa? Berarti ada peluang kita mendapatkan penghasilan yang besar di sini. Karena apa? Karena penghasilan kita di usaha ini adalah terus meningkat setiap bulannya walaupun omsetnya sama teman-teman. Walaupun omsetnya sama. Nah, karena apa? Karena di sini tuh ada penambahan teman-teman. Setiap bulan tuh kita ada penambahan teman-teman. Jadi kalau di usaha yang lain yang biasa atau buka toko biasa itu tidak penambahan teman-teman. Jadi itu adalah jual barang sudah selesai dah urusannya. Tapi di usaha ini sekarang jual barang, terus besoknya jual barang, bulan depannya jual barang, itu ditambah jualan yang sekarang itu ditambah dengan jualan yang bulan lalu. Nah, itu jadi ada penambahan teman-teman. Nah, dan yang menarik lagi teman-teman, seandainya teman-teman tuh melakukan usaha ini, itu teman-teman nanti akan bisa membuka cabang. Nah, kalau misalkan di usaha yang tadi membuka cabangnya itu adalah dengan modal, misalkan tadi itu buka warungnya adalah 100 juta modalnya. Teman-teman untuk menambah omset adalah dengan membuka warung di tempat yang lain itu dengan modal 100 juta. Teman-teman harus pinjam lagi ke bank gitu ya. Sudah gitu teman-teman harus bayar cicilannya. Itu resikonya kalau belum jalan usahanya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang atau misalkan tiba-tiba omsetnya nggak bagus itu ya. Itu bisa jadi berat begitu teman-teman, karena teman-teman harus mempunyai kewajiban tetap harus nyicil teman-teman. Oke teman-teman, nyicil bank gitu ya. Oke teman-teman, kalau di usaha ini modal buka warungnya itu adalah, jadi modal untuk buka usaha ini adalah 0 rupiah tanpa modal. Jadi kalau teman-teman ingin membuka usaha di tempat lain, ingin menambah omsetnya, teman-teman bisa buka cabang di tempat lain. Caranya adalah apa? Dengan teman-teman menawarkan kepada orang lain usaha ini, maka apa? Maka orang lain tersebut adalah seperti tokonya teman-teman. Nah, terus sudah gitu gimana? Teman-teman tanpa modal itu teman-teman lakukan. Sudah gitu teman-teman, seandainya misalkan dia tuh mau ikut dia, itu adalah bukan karyawannya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah menggaji dia. Nah, berarti kan aman teman-teman. Usaha ini tidak harus menggaji orang dia. Terus sudah gitu gimana? Terus seandainya teman-teman itu usaha ini dilakukan oleh dia, maka teman-teman akan dapat keuntungan. Contoh misalkan tadi kan saya umpamakan teman-teman itu sudah mempunyai penghasilan 5 juta per bulan di usaha ini. Nah, seandainya teman-teman tuh berhasil menceritakan usaha ini itu ada 5 orang deh yang mau dengan usaha ini dia teman-teman ya, ada 5 orang deh yang mau menjadi salah satu partner usaha teman-teman, dia mau bergabung dengan usaha ini dan menjadi rekanan daripada teman-teman. Ya kalau misalkan di warung dia istilahnya tuh cabangnya teman-teman misalkan. Cabangnya teman-teman. Jadi 5 orang ini nanti akan menjual juga program-program ini kepada orang lain, pada pelanggan-pelanggannya dia. Nah, seandainya misalkan 5 orang ini itu ditawari dengan kalimat misalkan, aku ini tanpa modal, sekarang aku dapat penghasilan 5 juta per bulan ini di luar daripada pabrik yang tadi. Maksudnya tuh saya kan kerja di suatu pabrik, pagi saya kerja di pabrik, terus sore-sore saya melakukan usaha ini.
Saya dapat penghasilan dari pabrik adalah 5 juta. Sekarang saya sore-sore saya melakukan usaha ini itu dapat penghasilan lagi 5 juta. Nah, kan lumayan. Kamu mau nggak seperti saya? Tanpa modal loh. Dan saya lakukan ini secara online. Akhirnya dia mau, ada 5 orang yang mau. Nah, ketika 5 orang ini mau, teman-teman, nanti teman-teman bantu ke 5 orang ini, gimana caranya 5 orang ini agar dia tuh mau melakukan usaha ini dengan sukses, teman-teman, seperti yang teman-teman lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya di akhir tahun dia kelima orang ini dia tuh berposisi seperti teman-teman yang sekarang teman-teman nikmati. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini mempunyai penghasilan 5 juta per bulan. Kelima orang itu, misalkan ini kebetulan orangnya serius mau melakukannya. Nah, kemudian teman-teman apa? Teman-teman karena teman-teman berhasil membuka cabang 5 orang ini, teman-teman akan mempunyai penghasilan ekstra, teman-teman. Jadi dari perusahaan akan memberikan istilahnya tuh reward kepada teman-teman, itu penghargaan jadi pada teman-teman itu ya. Istilahnya tuh adalah overriding, teman-teman, gitu ya. Itu kurang lebih lah jadinya tuh teman-teman tuh karirnya akan meningkat di sini gitu ya. Sekitar 20 juta penghasilan per bulan daripada teman-teman. Tanpa harus teman-teman misalkan belum teman-teman nambah pelanggan yang baru. Jadi teman-teman gara-gara membantu 5 orang yang tadi itu. Jadi teman-teman akhirnya mempunyai penghasilan sekitar 20 juta per bulan, teman-teman. Menarik kan, teman-teman? Nah, kalau di tahun berikutnya teman-teman tuh yang 20 orang yang 5 agent itu akhirnya dia tuh mencapai posisi daripada teman-teman. Misalkan dia tuh berpenghasilan juga 20 juta per bulan seperti teman-teman, karena dia tuh buka cabang usaha lain, misalkan buka usaha yang membuka cabang lagi dia tuh seperti yang teman-teman lakukan, maka penghasilan daripada teman-teman karena berhasil membantu 5 orang, di mana 5 orang itu berpenghasilan misalkan masing-masing 20 juta, maka teman-teman akan loncat penghasilannya menjadi 100 juta per bulan, teman-teman. Dan ini 100 jutanya per bulan ini, teman-teman, itu tidak harus menggaji karyawan, teman-teman. Tidak harus menggaji karyawan. Dan kemudian teman-teman itu tidak ada risiko rugi. Tidak ada risiko rugi karena apa? Karena tanpa modal. Nah, itu yang menarik kerja di usaha ini, teman-teman yang berbisnis di usaha ini. Misalkan teman-teman di sini ada fasilitas juga jalan-jalan ke luar negeri. Seandainya teman-teman misalkan jalan-jalan ke luar negeri, anggaplah misalkan 4 hari atau 5 hari atau misalkan 1 minggu deh, misalkan teman-teman ke luar negeri, maka teman-teman tidak harus berpikir bahwa tidakkah nanti karyawan saya korupsi, karena teman-teman nggak punya karyawan. Jadi tidakkah nanti cabang saya itu nanti korupsi? Enggak, orang dia itu tidak ada teman-teman gaji. Terus teman-teman juga tidak nyetok barang. Orang teman-teman itu adalah produknya itu adalah milik perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi enak sekali kerja di usaha ini, teman-teman. Nah, itu jadi tanpa modal. Dan yang menarik ini adalah bisnisnya online. Bisnisnya online. Jadi apa? Jadi bisnis online ini akan semakin merebak, teman-teman. Jadi bisnis online ini semakin merebak untuk kedepannya. Karena apa? Karena semua orang pasti akan pegang gadget, teman-teman. Jadi pagi baru bangun tuh yang diambil langsung HP, teman-teman. Nah, teman-teman bisa promo di sana, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, teman-teman, bisa di status WA teman-teman itu teman-teman pasang. Jadi menarik sekali, teman-teman. Ini di sela-sela pekerjaan teman itu sebagai seorang karyawan di suatu pabrik itu misalkan. Nah, itu teman-teman ide dari saya. Kemudian yang menariknya lagi adalah jadi prinsipnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman di suatu tim atau cabang, teman-teman itu mempunyai cabang, anggaplah misalkan sampai 1000 orang, teman-teman. Itu karena dia itu yang serius itu akan terus berkembang. Anggaplah ada jumlahnya 1000 orang. Jadi kalau misalkan 1000 orang ini dia tuh menjual satu produk aja, teman-teman, itu sudah ada 1000 produk loh yang terjual. Nah, misalkan teman-teman sakit misalkan, jadi sudah ada 999 produk yang terjual walaupun teman-teman sakit. Nah, itu yang menarik. Kalau teman-teman lakukannya sendiri, buka tokonya sendiri, teman-teman, gitu ya. Teman-teman buka toko yang konvensional, tiba-tiba teman-teman sakit, maka tokonya nutup, teman. Nutup, tidak ada penjualan. Jadi kalau teman-teman sendiri yang menjual 1000 produk sendiri, teman-teman, maka begitu teman-teman sakit, maka apa? Maka teman-teman tidak ada penjualan pada saat itu. Tapi kalau teman-teman bekerja sama dengan teman-teman tim, gitu ya, teman-teman bantu orang lain, gitu ya, sukses sama-sama di usaha ini, gitu ya. Maka ketika teman-teman itu misalkan sakit, gitu ya, maka 999 itu tim daripada teman-teman itu tetap jualan dia tuh.
Jadi ada 999 produk yang terjual. Nah, itu yang menariknya, ini ada suatu kisah dia. Itu sudah ada yang meninggal banyak, bahkan ya ini salah satu contoh nih, ada yang sudah meninggal dia. Itu dia tuh join di usaha ini itu tahun 1999 join. 1999 join. Kemudian timnya sudah bagus itu ya. 2008 kena stroke. Jadi usaha ini sudah tidak dilakukan lagi gitu ya. Sudah tidak dilakukan lagi karena stroke dia. Dan suaminya juga tidak mau melakukan usaha ini gitu ya. Dan akhirnya 2017 beliau meninggal. Nah, sekarang suaminya itu mendapatkan royalty income dari usaha ini dia. Dari usaha ini itu sekitar hampir 700 juta per bulan. Hampir 700 juta itu per bulan teman-teman. Dari usaha timnya itu teman-teman. Jadi perusahaan yang akan ngasih bukan gaji daripada timnya yang dikurangi, sama sekali tidak. Jadi usaha ini adalah sangat fair sekali teman-teman. Tidak ada istilahnya atau menguntungkan yang di atas, tidak teman-teman. Tapi karena jasanya itulah teman-teman, sekitar 700 juta loh per bulan keuntungannya yang didapatkan. Padahal yang melakukan usaha ini sudah meninggal, dan ini bisa diwariskan kepada anak dan kepada cucu teman-teman. Jadi ini potensi daripada usaha ini teman-teman sangat besar sekali gitu ya. Jadi seperti perusahaan kendaraan gitu ya. Usaha ini seperti perusahaan kendaraan, dia ada sepeda statisnya, ada sepeda gayung, ada sepeda motor, ada mobil, ada pesawat terbang, ada kapal laut. Jadi teman-teman mau pergi kemana aja, mau pergi dekat, pergi sedang-sedang, pergi jauh, bahkan pergi yang sangat jauh sekali, fasilitas kendaraannya komplit ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman ingin mencapai impian yang kecil, yang biasa, yang sedang, yang besar atau sangat-sangat besar, bisa dicapai dari usaha ini teman-teman. Tanpa modal ini startnya. Biasanya kan usaha-usaha yang besar itu modalnya semakin besar, bisa miliaran teman-teman. Itu. Jadi di usaha ini modalnya tanpa modal teman-teman. Itu yang menarik teman-teman. Jadi ide usaha ini, dan kebetulan saya sudah melakukan usaha ini teman-teman. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang tertarik atau ingin mendapatkan penjelasan lebih detail teman-teman bisa hubungi saya di WA, bisa di Facebook, bisa di Instagram bisa teman-teman, atau teman-teman bisa dilihat di YouTube saya teman-teman. Mari kita mencapai impian yang lebih besar, yang sesuai dengan harapan kita teman-teman, agar kita tidak hanya melakoni atau kita istilahnya puas dengan kondisi yang sekarang aja. Teman-teman sebenarnya mempunyai kapasitas yang lebih besar. Sebenarnya teman-teman mempunyai kemampuan yang lebih besar, atau potensi, atau punya keberhasilan yang jauh lebih besar daripada sekarang teman-teman. Jadi selama ini kita belum melakukannya seperti itu teman-teman. Kenapa kita tidak coba teman-teman? Sebenarnya kita punya potensi yang besar teman-teman. Kalau teman-teman mau membuka diri teman-teman, kenapa tidak dicoba? Karena apa? Karena ini tanpa modal, potensi rugi tidak ada, orang tidak pakai modal. Bagaimana kalau misalkan teman-teman itu berhasil? Saya tidak menjamin teman-teman akan berhasil di sini teman-teman, tapi saya jamin teman-teman tidak akan rugi di sini. Karena apa? Karena tanpa modal. Tapi di sini yang ada di sini saya jamin untuk teman-teman adalah yang ada di sini adalah untung kecil atau untung besar. Kalau teman-teman serius, kalau teman-teman biasa melakukannya, maka teman-teman akan dapat untung kecil di sini. Tapi kalau teman-teman serius melakukannya di sini, saya rekomendasi teman-teman, karena teman-teman akan terkaget-kaget akan mempunyai keuntungan yang besar di usaha ini teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya. Salam segera ya teman-teman. Oke, selamat pagi.